Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin. Qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qadil mujahidin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum la yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari atau akhir bulan Syawal kita itu pada hari ini tanggal 29 Syawal kita, alhamdulillah bagi yang sudah selesai sunnah Syawalnya, nikmat yang luar biasa, dan juga yang lainnya tentunya. Dan jemaah sekalian, yang penting semua nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan kembali dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita. Kita gunakan untuk membangun atau kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita, dan juga kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kalau kemarin kita selesai kaitan dengan bab al-janais, ya, kaitan dengan jenazah, kita pahami betul ya pada waktu itu kaitan dengan kalau kita diuji oleh Allah sakit, apa yang harus kita lakukan, sampai juga ketika ada saudara kita atau kita wafat, ada proses-proses yang kita lakukan. Dan terakhir kemarin kaitan dengan pertanyaan kubur dan apakah ada azab kubur dan juga nikmat kubur. Jemaah sekalian, kajian kita pada saat ini adalah kaitan dengan zikir dan juga doa. Ya kan? Nanti khususnya ada zikir setelah salat itu apa saja. Ya kan? Minimal istighfar. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian juga la ilaha illallah dan sebagainya. Itu ya. Nanti kita kaji khususnya. Jadi sekalian, secara umum ini kita kaitan dengan makna zikir dan keutamaan. Ya. Zikir artinya kan ingat. Orang harus ingat. Ya. Zikrullah di sini. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan doa-doa yang ada, kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu nggak pernah lepas dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika kita berjalan keluar rumah ada doanya. Diingatkan dengan Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian juga kita ketika melihat sesuatu ada juga doa gitu ya. Diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada tempat yang baru juga ada doa. Kemudian ketika kita makan, minum dan sebagainya ada doa. Kemudian kita kembali ke rumah, istirahat, tidur juga ada doa. Bangun tidur juga ada doa. Artinya apa? Seorang muslim muslimah itu luar biasa. Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati semakin baik. Itminan, ada sebuah ketenangan. Seorang kalau kita mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, entah itu nikmat, entah itu ujian. Kalau zikrullah, solusinya gampang. Kalau enggak bersyukur, sabar. Nah, itu kan. Kenapa kita zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada ujian kemudian kita jauh dari Allah. Kan kadang-kadang ada ya kan? Ada ujian, bunuh diri.
Ada masalah di keluarganya, istrinya dimutilasi. Ya. Ada 2 kasus di tahun ini kan. Ada juga suaminya dibunuh. Ada yang gantung gini. Ya. Itu solusi-solusi bagi orang yang nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir itu apa sih? Ini. Zikir itu adalah perbuatan yang diucapkan lisan dan dilakukan oleh hati. Yang meliputi pensucian, tasbih, pujian, tahmid, pengagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa zikir itu dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Ya kan? Biasa kan kita lakukan tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Luar biasa. Subhanallah bihamdih. Itu juga sudah zikir. Kalimat Allah. Ya Rabbi, ya Allah, la ilaha illallah, zikir. Ya. Biasanya ada juga yang tanya, Ustaz, kadang-kadang ada yang zikir tapi pakai kalimat hu. Itu saya belum sumber apa itu kitabnya dari mana. Kalau hu itu huwa Allah, ya Allah, ya apa? Ya, cukup dengan langsung ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Ya. Kemudian Al-Imam Sa'id ibn Jubair, kalau Sa'id ibn Jubair, yang namanya zikir itu kullu amilin lillahi bi ta'atillah fa huwa dzakir lillah. Setiap amal yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu zikir. Termasuk antum ketika sedang antum kerja. Ya. Orang yang di perusahaan, orang yang di perkantoran, orang yang di ladang, ya. Orang yang usaha, bisnis jual beli. Amilillah. Ya, sepanjang amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita. Kenapa kita usaha? Perintah Allah. Cari ma'isyah. Apalagi yang punya keluarga. Ada yang kerja dan sebagainya. Ini semua adalah apa? Ta'atun lillah azza wa jalla. Itu juga makna zikir. Gitu. Apalagi kalau kita mulainya dengan basmalah. Setiap mengetik basmalah, setiap kita bicara di tempat-tempat yang mungkin ada rapat dan sebagainya itu ada zikir langsung, kalimat-kalimat atau yibah, ya. Kemudian juga sebagian ba'du salaf termasuk Al-Imam Atha ada zikir yang khusus. Ya. Contoh gini. Di sini wa arada ba'du salaf ayukhassisa hadzal 'am faqasara adz-dzikra 'ala ba'di anwa'ihi minhum Atha haitsu yaqulu majalisud dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tabi' wa tusalli wa tasum wa tunkihu wa tutlik wa tahujju wa asbab dzalik. Ada juga zikir itu khusus. Maka di sini termasuk Al-Imam Atha. Majelis zikir itu majelis yang dikaji kaitan dengan halal haram, kaitan dengan sholat, puasa, ibadah seperti kaji. Ini masuk ini majelis zikir. Majelis taklim. Bukan hanya ketika kita langsung membaca kalimat-kalimat thayyibah situ. Tidak itu saja, tapi ketika kita sama-sama melakukan thalabul ilm, kalau kita mengkaji al-halal wal haram kaitan ibadah, as-shaum, wassalah dan yang lainnya, itu juga
majlis dzikir. Qala al-Imam Al-Qurtubi, majlisu dzikrin yukna majlisu ilmin wa tadhkir. Kalau ada majlis dzikir, itu apa? Artinya ketika di situ dikaji ilmu. Majlis ilmin, mengkaji ilmu, wa tadhkir, dan juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wahya al-majalis allati yudhkaru fiha kalamullahi wa sunnatu rasulih. Ya, majlis zikir itu majlis yang di mana di situ dikaji kitab Allah, kalamullah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini nggak ada terjemahannya, yaitu ya artinya itu. Ya. Jadi majelis zikir itu riyadhah min riyadil, raudhah min riyadil al-jannah. Taman-taman surga itu ketika kita melakukan kayak begini. Ya, majelis zikir, kita ngaji, kita talabul ilm, ya. Masya Allah. Maka kita ini sebagai seorang beriman diperintahkan lebih banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, antum kalau zikir itu berapa kali? Kalimat-kalimat istighfar atau tahlil sehari semalam? Nggak ada yang khusus. Kalau kita kaitan dengan zikir pagi sore kan itu banyak. Karena ada anjuran sunnahnya 100 kali yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga nanti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga ada sunnah 100 kali. Ya. Dan ini itu yang perlu kita terus kita kuatkan. Ya. Kenapa? Zikir itu gampang. Antum duduk, kalau kita mungkin mau pulang kerja gitu ya, nunggu bis atau mobil, pada waktu saat itu juga bisa zikir. Ya. Pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita berlentang, itu juga diperintahkan untuk zikrullah azza wa jalla. Makanya di sini perintahnya Allah surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Tambahnya katsira. Iya kan? Tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Bagi sore dan sebagainya. Kalimat-kalimat tasbih, ya. Kemudian juga ada istighfar. Maksud juga zikir karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala, minta ya istighfar, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Udzurullaha, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira. Bukan sedikit, tapi lakukan dzikran katsira yang sebanyak-banyaknya. Masya. Kalau kita belum banyak ya zikirnya sedikit. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan kalian semua wahai orang-orang beriman, lakukan tasbih subhanallah subhanallah bukratan wa asila, pagi sore. Siapa yang biasa zikir pagi sore? Sudah istiqomah belum kan gitu? Itu yang penting. Ya, pagi ya, setelah salat subuh kita lakukan tumak surat itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ya, pada waktu kita jalan pulang atau mungkin di rumah setelah apa? Maghrib, tapi yang bagus setelah asar. Ya. Sabbihu bukratan wa asila. Coba kita ya. Bedanya ya, orang yang beriman sama orang fasik atau munafik. Orang munafik zaman dulu jemaah sekalian itu juga zikir, tapi sedikit. Ya kan?
Coba lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Inna sesungguhnya al-munafiqin, orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa huwa khadi'uhum, Allah juga menipu mereka, membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, orang munafik pada saat itu kalau dia salatnya apa? Kusala. Apa kusala? Malas-malasan. Makanya jangan sampai anaknya dikasih nama Kaslan. Ya, Muhammad Kaslan. Oh, jangan. Kaslan itu orang yang malas sih. Ya kan? Ya. Kusala. Jamak. Kusala. Tapi juga mereka orang-orang munafik itu kalau melakukan ibadah yura'unan nas. Pamer. Ya. Yura'unan nas. Wala yadhkuruna Allah wala yadhkuruna, dan mereka orang-orang munafik itu tidak melakukan zikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Tapi zikir enggak. Ya. Sekalian, meskipun dia munafik zaman dulu dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kan gitu. Orang yang beriman. Tadi yang saya katakan, munafik zaman dulu sama munafik saat ini beda. Bedanya apa? Kalau munafik saat ini munafikun amaliyun. Amalnya. Kalau bicara dusta, nah ini tanda-tanda munafik. Kalau zaman dulu itu orang itu dia mengaku muslim tapi sebenarnya dia masih kafir. Ubay bin Salul, tokohnya. Munafik pada zamannya Rasulullah itu munculnya pada saat di Madinah. Loh, kenapa enggak di Makkah enggak ada? Kenapa? Di Makkah itu perjuangan semuanya. Ketika dengar, oh dia muslim, digebukin. Kayak jarang orang yang mengaku-ngaku gitu kan. Daripada ngaku-ngaku kan digebukin. Ya kan? Makanya ketika masuk Madinah, Rasulullah yang memimpin pada saat itu Madinah, umat Islam pada saat itu ada sebuah kebaikan-kebaikan. Ya. Meskipun ya, Ubay dulu sebelumnya Rasul masuk ke Madinah itu ditunjuk mereka sebagai pemimpin, ya, sebagai tokoh Madinah. Tapi ketika Rasul masuk ke sana, nggak jadi. Jadi ada apa? Ada kecemburuan kaitan dengan masalah status juga. Jadi makanya di sini itu bedanya. Kalau seorang beriman selalu zikrullah, zikron katsira. Maka saat ini perlu kita lakukan evaluasi, ya kita kuatkan terus ya. Apa sih manfaatnya? Ini keutamaan zikrullah. Orang zikir itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama, orang yang selalu ingat Allah itu dikatakan Rasulullah itu mufaridun. Orang yang ahli ibadah. Ini hadisnya ya. Sebelumnya hadis ada surat Al-Baqarah. Fadkuruni adkurukum. Washkuruni wala takfurun. Fadkuruni. Adalah kalian semuanya ingat padaku. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Adkurukum. Washkuruni. Adalah kalian semua bersyukur pada Allah, padaku. Dengan nikmat yang ada. Kita dikasih Masya Allah. Kita diciptakan Allah fi ahsani taqwim. Ada mata yang bisa melihat, ya. Ada pendengaran kita, telinga kita masih yang baik sebagainya. Ada akal kita, otak kita gunakan berpikir dan sebagainya. Ini nikmat semuanya. Maskuruni, dikasih rezeki, dikasih harta, dikasih usia, umur, dikasih kesehatan, ya kan?
Dikasih yang lainnya semua, kasih ilmu, nikmat, fashkuruli wala takfurun. Jangan mengingkari kufur nikmat. Berbahaya. Kalau orang yang kufur nikmat biasanya nggak mau beribadah, ya kan? Sehat, tapi nggak mau beribadah, nggak pernah nggak pernah bangun malam. Kenapa? Ya nggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita bersyukur, ya kita gunakan waktu-waktu kita untuk Allah. Ya kan? Ini hadis dari Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah aku, niscaya aku ingat kamu. Oh, Masya Allah ya. Wala takunu kalladzina nasullah. Kayak orang-orang yang lupa pada Allah. Kalau ada banyak orang yang lupa pada Allah, manusia ini ya dia akan lupa dirinya. Dikatakan Allah, ulaika humul fasikun. Orang yang fasik itu orang yang enggak pernah pikir pada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla, ini hadis al-qudsi. Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Saya selalu bersama-sama donnya, apa itu prasangkanya hambaku pada. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya Allah bersama hambaku ketika dia mengingatku. In dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat padaku dalam jiwanya, maka saya juga ingat dia fi nafsi, dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Makanya fadkuruni adkurukum. Banyak kita zikir pada Allah, banyak kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat kita. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhu. Kalau dia ingat kepadaku dalam bersama-sama, maka saya mengingat dia dalam kumpulan yang lebih baik lagi dari mereka. Masya Allah. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia mendekat kepadaku, hamba-hambaku ini, kita ini, kalau kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, shibran, satu jengkal, Allah akan mendekat satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Masya Allah. Jadi jangan sekalian, kalau seandainya ada seorang hamba ini, ya, untuk pada khusyuk semua ya ini, ya, pada zikir pada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita mendekat kepada Allah, dzira'an, satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau manusia ini, hambaku ini, dia berjalan kepadaku, saya sambut dengan berlari. Masya Allah. Nah, ini hadis ini luar biasa. Intinya kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dampaknya, ya. Baik. Selanjutnya al-mufarridun, ahli ibadah. Orang yang zikir itu ahli ibadah. Ya, coba lihat ini. Hadis rawahu Imam Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi Makkah. Fi tariqi Makkah famarru ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Tadi sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang luar biasa jemaah sekalian, yang dia selalu istiqomah dalam wasiat-wasiatnya Rasulullah, termasuk dia salat duhanya enggak pernah ditinggalkan. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian tidur sebelumnya
pikir itu selalu dilakukan. Itu sahabat Abu Hurairah yang banyak riwayatnya. Beliau mengatakan Rasulullah itu pada waktu melewati jalan Makkah, kemudian juga melewati bukit ya yang namanya Jumdan, faqala siru hada Jumdan sabaqal mufarridun. Ini Jumdan. Dan orang-orang yang ahli ibadah dia selalu terdepan, sabaq. Qalu wa man mufarridun? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man mufarridun? Siapa itu mufarridun? Qala Rasulullah, adz-dzakirunallah katsiran wadz-dzakirat. Yaitu seorang laki-laki yang selalu zikir kepada Allah, yang dengan zikir yang banyak, dan juga orang-orang yang perempuan. Zakirin wadz-dzakirat. Itu disebut al-mufarridun. Kalau kita hanya sedikit ya belum, ya kan? Hanya 3 tadi ya, 3 kali baru waktu mau sholat saja, ya setelah sholat 3 kali 5 baru 15, belum banyak, ya kan? Kalau kita belum banyak, belum disebut al-mufaridun. Kalau sudah banyak zikirnya, banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, al-mufaridun. Di jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hidup yang hakiki. Bedanya seorang beriman yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah kayak orang yang hidup sama orang yang mati. Tuh. Mau enggak? Dikatakan orang yang mati sebelumnya mati. Kalau kita belum banyak zikir. An Abi Hurairah, an Abi Burdah, an Abi Musa, sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah." Ini rawinya Al-Imam Bukhari. Matsalul ladzi, perumpamaan orang yang zikir kepada Tuhannya, pada Allah, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan orang yang tidak pernah zikir pada Allah, matsalul hayyi wal mayyiti. Ya, seperti apa? Seperti orang yang hidup sama orang yang mayit. Ya, jangan salah kita mayyitun qabla mautihi. Kita menjadi mayit sebelum menjadi mayit yang sebenarnya. Itu Masya Allah ya. Kalau kita mau ya, terus kita optimalkan ya hidup ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan hidup. Zikir itu di arah sebuah arahan dari Rasulullah ini kaitan dengan pegangan hidup dalam kehidupan yang fana ini. Ada seorang sahabat tanya, ya, An Abdullah ibnu Bushrin radhiyallahu anhu anna rajulan, seorang laki, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna syara'i'al Islam, ya Rasulullah, syariat Islam ini semakin banyak. Qad kathurat, banyak kewajiban, banyak ini sebagainya kan. Qad kathurat alayya fa'akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku sesuatu yang dimana saya pegang itu dalam kehidupan saya. Kehidupan Masya Allah kan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kesibukan di mana-mana. Apa sih yang perlu kita terus kita pegang dalam kehidupan ini? Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau bisa lisan kamu harus tidak pernah kering. Ya, tetap dia basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya selalu zikir, Pak. Ya. Kalimat subhanallah itu mudah ya. Sebaik-baik amal. Zikir itu sebaik-baik amal. Yang merah itu. Rawi Imam Tirmidzi. Itu sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, kalian mau enggak saya kasih tahu bi khairi a'malikum, amal kamu yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum,
dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya. Wa khairun lakum infaqi dzahab wal waraq, dan itu lebih baik daripada kalian semuanya infak sedekah emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum, dan juga itu semuanya juga lebih baik ketika kalian bertemu musuh kalian. Seperti apa? Saudara kita yang ada di Gaza. Wa tadribu a'naqakum wa yadribuna a'naqakum wa a'naqahum, ya. Saling kalian perang di situ, saling membunuh. Qalu bala. Sahabat langsung mengatakan, "Iya Rasulullah." Qala zikrullah. Itu zikir pada Allah. Sesuatu amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik daripada kaitan dengan infak itu. Tapi kalau kita gunakan semuanya bagus ya. Kita juga infak, juga kita pada zikir, nah ini lebih baik lagi. Waktunya sudah mau habis, ya. Dan juga kalau kita mau selamat ya dari azab Allah, selalu ingat Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rawi Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamiyun, tidak ada amal anak Adam atau manusia suatu amal qaddu anjalahu min azabillah min dzikrillah. Ya, amal yang luar biasa itu zikir pada Allah, ingat pada Allah, itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nabi siapa yang masuk ikan yang Nabi Yunus. Dalam kalimat itu kan, ayat itu kan gitu. Kalau seandainya Nabi Yunus itu enggak zikir pada Allah, enggak bertasbih, enggak bisa keluar sampai yaumul qiyamah. Seizin Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja, Masya Allah ya, ada ujian kayak gitu. Itu Nabi. Ya. Karena dia dalam kisahnya kan begitu. Dia meninggalkan umatnya, masyarakatnya. Dia ngambek gitu dalam dakwahnya. Seorang Nabi. Tapi luar biasa. Buat pelajaran, ya kan? Terakhir, penyejuk jiwa dan hati. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati semakin tenang. Ya. Meskipun ada ujian-ujian, udah dikembalikan kepada Allah. Kalau ada masalah, ya selesaikan dengan baik, gitu ya. Sekarang kan banyak juga ya kisah-kisah ya. Ada artis sebagainya yang pisah, yang cerai dan sebagainya. Ya, dikembalikan pada Allah saja. Itu ujian, gitu ya. Ujian itu pasti ada, ya kan? Hati harus terus tenang. Kita tahu mana sih yang hak, mana yang baik, mana yang enggak baik. Jangan sampai hati kita itu enggak tahu ya bab ini. Ini kata Ibnu Mas'ud, halaka, hancur siapa? Man lam yakun lahu qalbun, orang yang tidak punya hati yang bisa memahami kebaikan dan juga mengingkari kemungkaran. Hatinya kosong, jiwanya rapuh. Kenapa? Enggak ada pemahaman, enggak ada ilmu, enggak ada iman, enggak ada itu semuanya. Baik, mungkin itu ya, nanti bab zikir ini nanti ada khususnya zikir setelah salat. Ya, itu mungkin insyaallah kita lanjutkan di bab ini sebelum kitab yang lainnya, atau mungkin nantinya juga diselingin ya, karena kita sudah masuk Dzul Qa'dah sama Dzul Hijjah ya, kaitan dengan kajian amal-amal unggulan pada waktu Dzul Hijjah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.